Saat ini kita mau belajar tentang pertumbuhan, dan materi ini adalah materi kelanjutan dari baris dan deret. Sekarang adalah pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika. Jadi nanti pakai aritmatika atau dengan pola geometri yang disebut dengan eksponensial. Contoh pertumbuhan, perkembangbiakan amuba dan lain sebagainya. Oke. Rumus untuk pertumbuhan linear adalah ini. Ya, ini adalah memakai rumus aritmatika. Sementara yang ini pakai rumus deret geometri. Dengan keterangannya adalah Pn itu adalah nilai besaran setelah n periode. Jadi nilai besaran setelah n periode. Po itu besaran di awal periode dan B adalah tingkat pertumbuhan. N adalah banyaknya periode pertumbuhan. Kita akan ambil contoh. Untuk contoh yang pertama, banyaknya bakteri pada satu telapak tangan yang kotor meningkat 2%. Perhatikan 2%. Eksponensial, jadi nanti pakai geometri. Setiap 1 jam, satuannya 1 jam. Perhatikan satuannya itu 1 jam. Saat ini terdapat baterai sebanyak 150.000 pada sebuah telapak tangan. Itulah banyak baterai setelah 1 jam. Satuannya adalah jam. Maka pertama kali adalah terdapat PO-nya. Diketahui PO-nya adalah 150.000. B-nya itu adalah 2%. Kalau dalam bentuk desimal itu berarti 0,02. Oke, satuannya dalam 1 jam. Maka ini tinggal dimasukkan, ya, tinggal dimasukkan rumusnya ini, ya. Pn itu sama dengan ini, ya, PO dikali 1 plus B pangkat. Nah, pangkatnya pangkat nanti satuan jam itu tinggal dimasukkan, ya. PO-nya adalah ini 150.000, B-nya 0,02, N-nya 1. Oke, tinggal dimasukkan terus dihitung. Udah, ya. Oke, ini adalah contoh untuk pertumbuhan. Selanjutnya adalah tentang peluruan. Kalau pertumbuhan itu meningkat, kalau peluruan adalah menurun. Perhatikan, kalau peluruan adalah menurun atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Ini tetap pakai pola aritmatika atau pakai pola geometri, ya. Sebagai contoh adalah peluruan zat radioaktif dan penurunan harga jual mobil, ya. Untuk rumusnya perhatikan, kalau aritmatika itu pakai ini, Pn sama dengan PO dikali 1 min NB. Sementara kalau untuk rumus peluruan eksponensial, Pn sama dengan PO dikali 1 min B pangkat N. Oke, ya. Dengan Pn nilai besaran setelah n periode, PO nilai besaran di awal periode, B tingkat peluruan, dan N banyaknya peluruan. Untuk contohnya perhatikan, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 100 gram, ya, ini adalah PO-nya, ya, ini nanti sebagai PO, mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebanyak 5%, ya. Sebagai 5% itu nanti sebagai B, ya, sebagai B dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam, satuannya 6 jam, ya. Secara eksponensial berarti nanti pakai deret geometri. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Rumusnya adalah kita ketahui dulu PO-nya itu adalah 100 gram. B-nya itu 5%, ya. 5% itu berarti 0,05, ya. Itu nanti dalam bentuk desimal adalah ini. Sementara N-nya sama dengan 24
per 6, 4. Mengapa 26 per 6? Karena di sini mengalami reaksi penyusutan sebanyak ukuran sebelumnya setiap 6 jam. Oke, setiap 6 jam. Padahal yang kita hitung adalah setelah 1 hari. Ya, jadi nanti 24 dibagi 6. Oke, ya. Hasilnya adalah ini, PO-nya dimasukkan 100, 1, B-nya dimasukkan, N-nya itu 4 dimasukkan, tinggal dihitung ya. Sangat mudah ya untuk peluruan. Oke. Selanjutnya tentang bunga tunggal ya, tentang bunga tunggal. Besarnya bunga tunggal tabungan maupun pinjaman dirumuskan sebagai berikut ya. Ini sebagai bunga ya, B itu bunga, ini adalah nilai bunga. MO itulah modal awal, uang pertama kali nah, sebelum kena bunga, tingkat suku bunga, dan ini waktunya. Oke. Kalau untuk mengetahui modal akhir itu rumusnya ini ya, jadi bunga ini ditambah uangnya ya, maka menjadi rumusan dari ini. Oke, coba perhatikan untuk contoh ini, pinjaman uang di bank sebesar ini. Oke ya, 200 juta ini nanti sebagai MO nya, uang atau modal awal. Bank menetapkan bunga 18% per tahun ya, ini adalah bunganya. Untuk soalnya bunga setelah 1 tahun berapa, setengah tahun berapa, dan 1 bulan berapa. Oke. Nah, yang diketahui adalah modal awal atau uang pertama kali sebelum kena bunga dengan suku bunga 18%. Kalau dalam bentuk desimal adalah sebenarnya ini. Bunga setahun itu berarti rumusnya ini, perhatikan. Ya. Pertama kali, uang pertama kali 200 juta dikali B-nya, jadi ini sebagai MO, ini B, dan ini sebagai T-nya 1 tahun. Tinggal dihitung aja. Karena bunganya adalah setahun, maka ini 1. Oke, ya mudah ya. Jadi besarnya bunga 1 tahun adalah ini. Ini bunga, ya bunga. Terus bunga setengah tahun, ini sama, ya MO-nya sama, bunganya sama, tetapi ini beda. Kalau 1 tahun itu 1, kalau setengah tahun berarti 0,5 ya, 0,5. Oke. Jadi untuk setengah tahun itu berarti 18 juta. Nah, kalau sebulan, kalau setahun 1, sebulan berarti bagi 12. Ya, bagi 12. Hasilnya adalah ini adalah bunga tunggal. Coba contoh berikutnya, perhatikan. Menabung uang 100 juta di bank dengan suku bunga 12% per tahun. Berapa nilai tabungan setelah 10 bulan? Coba perhatikan pertanyaan ini, berapa nilai tabungan? Itu berarti uang artinya uang pertama kali ditambah bunganya ya, maka rumusnya adalah seperti ini. Nanti rumusnya seperti ini. Oke, uang pertama kali ditambah bunganya ya, ini bunganya. Kalau FO-nya sama 100 juta, E-nya bunganya sama dengan ini ya, bunga secara persen sama dengan ini 0,12%, dan N-nya adalah 10 bulan. Kita tinggal masukkan ini MO ya, terus ini juga MO, ini suku bunga I-nya, dan ini T. Di sini untuk bunganya per tahun, maka kalau 10 bulan berarti 10 per 12 kalau 10 bulan. Jadi kita dapatkan adalah uangnya sekian. Karena apa? Uang pertama kali 100, bunganya adalah 10 juta. Jadi 110 juta. Oke, uangnya menjadi 110 juta. Untuk berikutnya adalah bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi, dan bunga semacam ini biasanya disebut dengan bunga yang dapat berbunga. Ya, perhitungan dalam bunga majemuk menggunakan perhitungan deret geometri. Oke.
Kalau misalkan modal uang pertama adalah MO, ini berhubungan dengan bunga majemuk, dengan suku bunga adalah I, dalam per waktu tertentu besar modal itulah ke T adalah MT, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan, ini artinya bunga berbunga, ya, bunga berbunga. Misalkan ini bulan pertama, hitungannya seperti ini. Pertama adalah seperti ini, perhatikan. Nah, uang ini pada bulan kedua dia menjadi modal pertama kali, ya, menjadi ini. Jadi ini maksudnya sini, oke, ya. Jadi uang di sini yang sudah bertambah dengan bunga pada bulan kedua menjadi MO atau M1 di sini nanti ditambah dengan bunga bulan kedua. Ya, ini adalah dengan bunga bulan kedua. Untuk bulan ketiga, ya, untuk bulan ketiga itu uang bulan kedua ditambah bunga bulan ketiga. Oke, begitu seterusnya, maka akan didapatkan dengan rumus seperti ini. Itu kalau dalam bentuk MT tertentu dengan waktu adalah T. Coba perhatikan contoh berikut. Sebuah bank memberi pinjaman kepada nasabahnya atas bunga majemuk. Bunga majemuk adalah 3%, nanti menjadi 0,03. Oke, modal awal itu sama dengan 5 juta. Ini sebagai MO-nya nanti, ya, ini sebagai MO-nya. Dan bank membungakan majemuk per bulan. Ini per bulan, perhatikan per bulan. Berapa modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun. Jadi setiap memperhatikan bunga berbunga itu lihat bunganya itu per berapa, oke, per bulan atau per tahun, oke. Nah, kita dapatkan seperti ini. MO-nya ini, I-nya itu adalah 3%, itu berarti 0,03, dan T-nya adalah untuk 12 bulan, oke. Maka modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun atau 12 bulan adalah MT-nya, perhatikan MT-nya tinggal dimasukkan, MO dimasukkan, tadi adalah 5 juta, oke. I-nya dimasukkan 0,03 dan T-nya dimasukkan 12 karena tadi bunganya per bulan. Ini tinggal dihitung, oke, hasilnya adalah sama dengan ini. Anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah sistem pembayaran atau penerimaan secara berurutan dengan jumlah dan jangka waktu yang tetap atau tertentu. Jika suatu pinjaman dikembalikan secara anuitas, maka terdapat 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan, yaitu besar pinjaman, bunga, dan jangka waktu, oke, atau jumlah periode pembayaran. Anuitas yang diberikan secara tetap pada setiap akhir periode mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri. Jadi mengangsur dari angsuran modal dan penambahan bunga. Maka anuitas itu sama dengan bunga atas hutang dan angsuran hutang. Kita rumuskan seperti ini, ya. Anuitas sama dengan AN plus BN. Rumus besar angsuran dalam jangka waktu ke N dengan suku bunga P, ya, ini perhatikan, maka rumusnya adalah ini. AN sama dengan A1 dikali 1 plus PN-1. Rumus menentukan besar pinjaman yang dilunasi dengan cara anuitas dengan suku bunga P adalah ini. Oke, jadi kalau ini adalah besarnya pinjaman, kalau ini angsurannya. Kita lihat contoh anuitas. Rian meminjam uang sebesar 4 juta yang akan dilunasi dengan anuitas per bulan dengan suku bunga 2%, itu berarti nanti menjadi 0,02 dengan besar anuitas adalah 400.000. Pertanyaan adalah tentukan besaran pertama,
besar angsuran kelima dan besar bunga kelima. Perhatikan, M-nya, untuk M-nya sama dengan 4 juta, P-nya sama dengan 2% atau 0,02, dan A-nya adalah 400.000. Bunga pertama, coba perhatikan, bunga pertama itu adalah 400 dikurangi 80.000. 80.000 itu dari B, yaitu ya untuk ini 0,0. Untuk B1 itu adalah nilai P dikali anuitasnya, maka kita dapatkan A1 sama dengan anuitas min B1, hasilnya adalah ini 320. Itu untuk besar angsuran pertama. Oke, nah, perhatikan untuk angsuran kelima, jadi tinggal aja dimasukkan rumusnya ya. Rumusnya, angsuran pertama sekian dikali 1, 0,02 dipangkatkan 4. Oke, ketika dihitung menjadi 1,02 ya, pangkat 4 ini ditambahkan gitu, ini di pangkat 4 hasilnya ini, tinggal sekarang dikalikan hasilnya ini, maka besar angsuran kelima adalah ini. Oke, sekarang untuk bunga yang kelima ya, untuk kelimanya sama dengan anuitas dikurangi angsuran ke 5 ya, hasilnya adalah ini. Demikian tentang soal-soal pertumbuhan, peluruan, bunga, dan anuitas. Semoga bermanfaat dan terima kasih.